Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Kuburan di Bawah Pohon Beringin. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, berdiri pohon beringin tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Rimbun dan angkuh, pohon itu menjulang di tengah pemakaman tua yang jarang dikunjungi. Warga desa menyebutnya beringin jagal, karena di bawahnya terdapat satu makam tanpa nama. Hanya ditandai batu nisan retak dan tanah yang tak pernah benar-benar kering meski musim kemarau panjang. Konon, makam itu milik seorang dukun hitam bernama Mbah Rekso, yang dihukum mati oleh warga karena praktik ilmu sesat dan pengorbanan manusia. Sebelum dieksekusi, Mbah Rekso bersumpah akan kembali menuntut balas dari siapapun yang mengusik tempat peristirahatannya. Selama bertahun-tahun, warga menghindari kuburan itu. Namun, generasi muda mulai meremehkan cerita lama. Suatu malam, tiga pemuda, Beni, Anto, dan Jaka, memutuskan untuk menguji nyali dengan menginap di bawah pohon beringin. Cuma cerita orang tua biar kita takut, kata Beni sambil menyalakan rokok. Mereka duduk melingkar, menyalakan api unggun kecil. Tapi seiring malam makin larut, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti, daun beringin tak lagi bergerak. Suara jangkrik hilang, hening total. Tiba-tiba, tanah di bawah nisan tua itu bergerak, seperti bernafas. Jaka, yang duduk paling dekat, mundur perlahan. Tapi tanah itu semakin menggembung. Dan dari dalamnya muncul tangan hitam legam dengan kuku panjang melengkung. Mereka berlari tunggang langgang. Tapi suara tawa serak mengikuti mereka. Anto tersandung dan menjerit. Kakinya ditarik sesuatu dari balik akar. Beni mencoba menolong. Tapi tubuh Anto terseret ke dalam tanah. Meninggalkan hanya sepatunya. Jaka dan Beni berhasil keluar dari area kuburan. Namun sejak malam itu, mereka tidak pernah waras lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka akan berjalan tanpa sadar menuju pohon beringin itu. Berdiri diam menghadap makam. Bibir mereka komat-kamit menyebut nama Mbah Rekso. Beberapa warga bilang mereka telah menjadi penjaga, ditakdirkan untuk menggantikan korban yang telah mereka korbankan. Kini, jika kau berani melintasi pemakaman Karangjati saat malam tiba, jangan menoleh saat kau mendengar suara tawa. Jangan sekali-kali mendekati pohon beringin itu, karena tanah di bawahnya masih haus darah. Setelah kejadian malam itu, desa Karangjati berubah. Orang-orang mulai bermimpi buruk yang sama, berada di bawah pohon beringin, ditatap oleh dua sosok berwajah kosong, Beni dan Jaka, dengan mata hitam legam dan mulut menganga, menggumamkan mantra yang tak dipahami siapapun. Dukun desa, Mbah Kirno, satu-satunya yang tersisa dari generasi yang tahu sejarah kelam Mbah Rekso, memperingatkan warga. Lebih besar dari, rohnya belum tenang, dan kalian telah membangunkannya. Mbah Kirno memutuskan melakukan ritual pengurungan arwah, sebuah ilmu kuno untuk mengunci roh jahat ke dalam tanah. Tapi untuk melakukannya, dia butuh darah keturunan yang pernah membunuh Mbah Rekso. Itulah awal malapetaka bagi Sari, seorang gadis desa biasa yang ternyata adalah cicit dari kepala desa pertama yang memimpin eksekusi Mbah Rekso. Tanpa disadari, darahnya telah dipanggil oleh kutukan lama. Sari mulai mengalami kejadian aneh. Cermin di rumahnya memantulkan bayangan pohon beringin meski dia berada di dalam kamar. Di pagi hari, kakinya kotor penuh lumpur, padahal dia tak pernah keluar malam. Yang paling mengerikan, ada goresan di dinding kamarnya, seperti tulisan paku berkarat yang berbunyi. BALIKKAN aku. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Sari menghilang. Warga menemukannya berdiri kaku di depan makam Mbah Rekso. Matanya terpejam. Mulutnya terbuka, dan dari bibirnya mengalir darah. Di tangannya tergenggam rambut manusia, rambut milik Mbah Kirno, yang ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Kepalanya terputar 180 derajat. Pohon beringin kini berbuah, tapi bukan buah biasa, melainkan gumpalan daging hitam berlendir yang menggantung dan meneteskan darah. Warga menutup area itu, memagarinya dengan kawat dan sesajen setiap malam. Namun, tak ada yang benar-benar bisa menahan kekuatan Mbah Rekso. Setiap 7 tahun,
Seseorang di desa menghilang tanpa jejak. Desa Karangjati tetap hidup, tapi tak ada yang tertawa keras di malam hari. Tak ada yang berani menyalakan lampu di dekat jendela menghadap makam. Dan tak ada yang pernah menyebut nama itu lagi. Karena menyebut namanya adalah undangan. Sudah 3 hari sejak Sari ditemukan berdiri kaku di depan makam Mbah Rekso. Tapi sejak itu, dia tidak pernah berbicara. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan hanya satu kata yang terus dia gumamkan dalam tidur. Lebih besar dari, balikan, balikan. Keluarganya mulai panik, terutama sang nenek, Bu Saminah, yang dulu menyimpan buku warisan keluarga, catatan tua tentang kejadian di masa penjajahan, termasuk eksekusi Mbah Rekso. Suatu malam, Bu Saminah membuka buku itu. Di halaman terakhir, dengan tinta merah seperti darah, tertulis, lebih besar dari, bila garis darah penghabisan disentuh, segel akan retak. Yang dibenamkan akan bangkit, bukan untuk hidup, tapi untuk membawa maut. Tangannya gemetar, ia sadar, Sari adalah garis darah terakhir dari para algojo zaman itu. Dan Mbah Rekso telah menjadikan tubuh Sari sebagai pintu kembali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam berikutnya, suara menggali terdengar dari bawah rumah. Ayah Sari menggali lantai tanah di bawah kamar anaknya dan menemukan lubang sempit yang dalam, seperti liang kubur, tapi terus turun tanpa dasar. Dari dalamnya tercium bau busuk, seperti bangkai yang membusuk selama ratusan tahun. Saat dia mendekat, terdengar suara, bukan suara manusia, lebih besar dari, tukar, darah untuk darah, tulang untuk tulang. Tiba-tiba Sari muncul di belakangnya, matanya merah darah, lebih besar dari, ayah, dia sudah bangkit. Tubuhnya lalu terangkat ke udara, dan satu demi satu lampu rumah meledak. Semua kaca pecah, dan terdengar jeritan dari seluruh penjuru desa. Malam itu, pohon beringin mengeluarkan asap hitam pekat. Asap itu menyebar, menyusupi rumah-rumah. Semua orang yang tertidur bermimpi sama. Mereka berdiri di liang kubur. Dan Mbah Rekso berdiri di depan mereka dengan mata berlubang dan wajah separuh hangus. Berkata, lebih besar dari, kalian sudah mengikatku. Sekarang kalian yang akan kubelenggu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, 7 warga desa hilang. Di depan rumah mereka, tertinggal satu helai rambut putih panjang, dan lumpur merah menetes dari atap. Sari, ia tidak ditemukan lagi, tapi beberapa malam kemudian, anak kecil yang bermain terlalu dekat ke area kuburan mengaku melihat seorang gadis duduk di bawah pohon beringin, menyisir rambutnya dengan tulang. Dan dia menyanyi, dengan suara pelan dan serak, lebih besar dari, beringin berdiri, darahku di bumi. Siapa menoleh, akan ku bawa pergi. Setelah hilangnya Sari dan 7 warga desa, Karangjati menjadi sunyi. Tak ada lagi suara azan dari surau. Tak ada suara ayam berkokok. Bahkan angin enggan bertiup melewati pemakaman itu. Warga mulai mengungsi diam-diam. Yang tersisa hanya orang-orang tua dan satu anak muda, Dimas, keponakan almarhum Mbah Kirno. Dimas adalah mahasiswa jurusan antropologi yang sebelumnya menganggap semua cerita itu hanya mitos kampung. Tapi kematian pamannya mengubah semuanya. Ia kembali ke desa untuk mencari jawaban dan menebus kesalahan. Di rumah Mbah Kirno, Dimas menemukan sebuah kotak kayu tua terkunci besi dan dililit benang merah. Di dalamnya, selembar peta tangan yang menunjukkan lorong bawah tanah dari rumah ke makam. Sebuah keris kecil berkarat, dan secarik surat berjudul, "Jika Aku Mati." Baca ini. Surat itu ditulis tangan oleh Mbah Kirno. Isinya mengungkap fakta mengejutkan. Lebih besar dari pohon beringin bukan hanya tumbuh di atas kuburan. Ia adalah kuburan. Akarnya melilit tulang Mbah Rekso, yang dikubur hidup-hidup setelah tubuhnya ditanam bersama 99 tumbal lainnya. Untuk mengurung kembali arwahnya, darah garis penjaga terakhir harus menyentuh tanah tempat dia dikubur. Dan garis itu adalah darah Dimas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan bekal petunjuk itu, Dimas menyiapkan ritual penutup, ritual kuno yang harus dilakukan sebelum bulan mati pada Jumat Kliwon berikutnya. Ia harus masuk ke lorong bawah tanah dan menghadapi apapun yang menjaga tulang Mbah Rekso. Malam itu datang, di bawah cahaya bulan sabit. Dimas turun ke lorong, sendiri.
Tanahnya basah dan berdenyut seperti daging hidup. Akar-akar menggantung seperti tangan yang siap mencengkeram. Bau amis menyengat. Di ujung lorong, dia menemukan altar dari batu hitam, dengan tengkorak-tengkorak tersusun di sekelilingnya. Di tengah altar, tergeletak tulang belakang manusia yang masih basah. Dimas menggenggam keris, lalu menyayat telapak tangannya. Darahnya menetes ke tulang itu. Tapi sebelum tetesan ketiga jatuh, Sari muncul. Tapi bukan Sari yang ia kenal. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya hitam seperti tinta. Dan di dahinya ada lubang menganga. Ia berjalan pelan. Dan dari mulutnya terdengar suara dua nada. Satu milik Sari. Satu milik Mbah Rekso. Lebih besar dari, anak dungu. Kau pikir bisa mengurungku lagi? Lorong berguncang. Tengkorak di sekeliling altar pecah. Dan dari tanah muncul sosok-sosok manusia setengah busuk. Mereka merangkak, menjerit, meminta tolong, dan menyeret Dimas ke altar. Dimas menancapkan keris ke tulang belakang itu, menjerit menyebut nama leluhurnya, dan bumi bergetar. Tiba-tiba, nyala merah membakar akar-akar pohon di atas tanah. Pohon beringin retak, lalu roboh. Jeritan ribuan suara terdengar, suara angin kembali berhembus, dan gelap itu pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dimas ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di pemakaman. Tubuhnya dipenuhi luka gores dan darah. Tapi dia hidup, dan sejak malam itu, tak ada lagi yang hilang. Tak ada mimpi buruk. Pohon beringin mati, menyisakan batang hangus dan lubang besar di tanah. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Dimas tidur di depan lubang itu, membawa keris dan bacaan doa. Karena dia tahu, lebih besar dari Mbah Rekso mungkin terkubur, tapi tidak pernah benar-benar pergi. 2 bulan telah berlalu sejak Dimas mengurung kembali arwah Mbah Rekso. Desa Karangjati tampak tenang. Pohon beringin telah tumbang dan dibakar habis. Makam-makam lama mulai dibersihkan. Bahkan beberapa warga yang sempat mengungsi kembali pelan-pelan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, seorang bocah bernama Wulan hilang saat bermain petak umpet. Ia terakhir terlihat di dekat kebun kosong di ujung desa, di dekat sumur tua yang sudah tidak dipakai lagi sejak zaman Belanda. Ketika warga mencari, mereka menemukan mainan boneka Wulan, tergantung di mulut sumur. Dan dari dalamnya, keluar suara, lebih besar dari, petak, umpet, petak, umpet. Warga menutup sumur itu dengan batu dan tanah, tapi suara itu terus terdengar setiap malam Jumat. Dimas, yang kini menjadi semacam penjaga spiritual desa, menyelidiki. Ia mulai menelusuri kembali catatan peninggalan Mbah Kirno dan menemukan sebuah simbol yang tak pernah ia sadari. 2 lingkaran saling berhubungan, seperti mata rantai. Salah satu lingkaran sudah dicoret, tapi satu lagi masih utuh. Catatan itu bertuliskan, lebih besar dari, 1 pohon, 1 segel, tapi 2 lubang. Bila yang satu terkubur, yang lain terbuka. Rekso bukan satu. Dia bagian dari jaringan. Dimas sadar, makam di bawah pohon beringin bukan satu-satunya. Ada lubang kedua, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bersama beberapa warga, Dimas mendatangi sumur tua itu pada malam Jumat Kliwon. Ia membawa keris warisan dan bacaan pemutus. Di sekeliling sumur, mereka meletakkan sesajen dan menabur garam, seperti yang diajarkan dalam ilmu pamannya. Namun sebelum ritual dimulai, tanah di sekitar sumur pecah. Akar-akar hitam muncul, bukan dari bawah, tapi dari dinding sumur itu sendiri, seolah tumbuh dari sesuatu yang hidup di dalamnya. Lalu, dari dalam sumur, muncul Wulan. Tapi ia bukan lagi anak kecil biasa. Matanya hitam, kulitnya kotor berlendir, dan ia tertawa dengan suara bukan miliknya. Ia menunjuk ke arah Dimas dan berkata dengan suara serak, "Lebih besar dari, kau pikir satu keris cukup. Lubang kedua, lebih tua, lebih dalam, lebih lapar." Wulan lalu berlari ke arah hutan, dan Dimas mengejar, bersama beberapa warga. Mereka mengikuti jejaknya hingga ke sebuah tanah lapang di tengah hutan yang dulunya dianggap angker tapi tak pernah disentuh, tanah hitam. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah pohon beringin kecil, baru tumbuh. Akar-akarnya bergerak pelan seperti merayap, dan di bawahnya, sudah ada sebuah batu nisan tanpa nama.
Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dimas menatap pohon itu, lalu berkata lirih, lebih besar dari, kita tidak mengubur Mbah Rekso. Kita hanya memindahkannya. Sejak penemuan pohon beringin baru di Tanah Hitam, Dimas tak bisa tidur nyenyak. Ia mulai dihantui oleh suara anak-anak menangis di malam hari, suara yang hanya dia bisa dengar. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan kecil berdiri di kabut. Tak punya wajah, hanya kepala bulat dan tubuh dililit akar tipis seperti tali pusar. Mereka muncul berbaris, berjalan perlahan dari kabut, dan setiap kali Dimas terbangun, kamarnya bau tanah basah dan abu bakaran. Dimas tahu ini bukan mimpi. Dia mulai meneliti lebih dalam tentang Tanah Hitam, tempat pohon kedua tumbuh. Ia menemukan naskah kolonial tua milik pamannya yang mencatat bahwa pada tahun 1831, saat Belanda membangun markas di daerah itu, pernah ditemukan puluhan janin yang dikubur secara massal, hasil ritual pemindahan roh yang dilakukan oleh pengikut Mbah Rekso sebelum dia ditangkap. Ritual itu disebut Wesi Melayu, pemindahan jiwa ke wadah-wadah belum sempurna, agar bisa dibangkitkan kelak dalam tubuh baru. Anak-anak asap adalah mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dimas memutuskan mengunjungi Tanah Hitam seorang diri. Ia tiba saat senja, dan suasana sepi total. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Pohon beringin muda di tengah lapangan kini tampak lebih besar. Daunnya mulai merimbun, dan tanah di sekitarnya pecah-pecah seperti kulit terbakar. Ia mulai menggali tanah di bawahnya, dan menemukan bongkahan batu hitam berbentuk rahim, retak di tengahnya. Saat itulah kabut mulai turun. Kabut bukan biasa, berwarna kelabu, pekat seperti asap pembakaran. Dan dari dalamnya muncul sosok anak-anak kecil dengan mata berlubang dan tubuh menyala merah dari dalam, seolah tulang mereka bersinar. Satu dari mereka mendekati Dimas. Tangan mungilnya menyentuh dada Dimas, lalu berkata dengan suara serempak, tumpang tindih. Lebih besar dari, kami tidak mati, kami menunggu. Sari membuka pintu pertama, kau akan membuka pintu kedua. Tiba-tiba kabut menyelimuti semuanya. Dimas kehilangan kesadaran. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di rumah warga. Mereka menemukannya pingsan di pinggir jalan menuju Tanah Hitam, dengan tangan penuh goresan dan napas bau asap. Tapi yang lebih mengerikan, ada jejak kaki kecil penuh abu di lantai rumahnya. Dan pada cermin kamar tidur Dimas, tertulis tulisan yang terbakar, lebih besar dari, ayah. Sejak Dimas pulang dari Tanah Hitam, ia tahu satu hal pasti. Pohon kedua bukan akhir, tapi permulaan. Warga desa kembali resah. Anak-anak mulai menggambar sosok aneh tanpa mereka sadari. Sosok anak kecil dengan mata kosong dan lingkaran gelap di dada. Beberapa anak bahkan mulai berbicara sendiri, dengan suara yang tak seperti suara mereka. Salah satu dari mereka, Raffi, sempat berkata, lebih besar dari, aku suka di dalam kabut. Di sana semua bisa kembali. Pada malam hari, kabut mulai muncul meski musim kemarau. Bukan kabut biasa, tapi kabut yang menggantung hanya setinggi lutut. Dan siapapun yang berjalan melaluinya, mulai lupa siapa mereka. Pak Ranto, tetua desa, ditemukan duduk di depan rumahnya tanpa mengenali anak-anaknya. Ia hanya berbisik pelan, lebih besar dari, mereka sedang mencari mata. Mereka butuh mata. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dimas semakin yakin bahwa anak-anak asap itu sedang mencari wadah untuk kembali hidup. Mereka tidak bisa lahir tanpa mata. Mata adalah penghubung roh ke dunia. Dalam catatan Mbah Kirno yang lain, disebutkan bahwa Mbah Rekso dulu mengambil mata dari mayat-mayat untuk menciptakan pembawa roh, manusia hidup yang diisi dengan jiwa yang belum sempurna. Dan satu-satunya keturunan yang masih memiliki penglihatan spiritual warisan penjaga adalah Dimas sendiri. Mereka mengincar matanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu malam, Dimas bangun karena mendengar suara pintu rumahnya terbuka sendiri. Ia turun dengan membawa keris di tangan. Rumahnya gelap total. Kabut mengalir masuk dari jendela. Di ruang tengah, berdiri 6 anak kecil. Diam, tanpa suara. Di tangan mereka ada benda aneh, mata boneka, bola mata rusa, dan satu bola mata manusia yang masih basah. Salah satu dari mereka melangkah maju.
Wajahnya kosong. Dan ia berkata, lebih besar dari, boleh kami pinjam matamu, ayah. Tiba-tiba lampu meledak, kabut menelan ruangan. Dimas menjerit. Dan saat ia menyalakan senter dari ponsel, semua anak itu menghilang. Tapi di tembok, tertulis dengan abu dan darah, lebih besar dari, satu pintu lagi. Dan yang membuat Dimas tercekat adalah ini. Cermin rumahnya retak, dari dalam. Dimas tahu waktunya hampir habis. Kabut muncul lebih cepat setiap malam. Anak-anak asap sudah bisa menyentuh benda. Dan matanya sendiri mulai melihat bayangan meski siang hari. Bayangan tubuh kecil, menggantung terbalik, berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Ia kembali membuka peta lama peninggalan Mbah Kirno. Di pojok kanan bawah, tergores simbol kecil yang hampir terhapus. Sebuah tiga segitiga bertumpuk. Lambang kuno dari gerbang jiwa. Letaknya di dalam gua batu di Bukit Petang. Perbatasan antara Karangjati dan hutan larangan yang tidak pernah disentuh manusia. Dimas tahu itu pintu ketiga. Pintu terakhir. Jika tidak ditutup sebelum malam bulan mati, seluruh roh anak-anak asap akan bebas, mencari tubuh baru, mengambil mata siapapun yang hidup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan membawa keris, garam, api kecil, dan sisa catatan dari leluhurnya, Dimas naik ke Bukit Petang seorang diri. Saat ia memasuki gua, suhu turun drastis. Kabut sudah ada di sana, menggantung di langit-langit batu seperti jaring laba-laba hidup. Di tengah gua, ia menemukan rahim batu kedua, tapi yang ini retak dan berdenyut. Tiba-tiba, terdengar suara ribuan anak-anak menangis. Kabut mengental, dan dari dalam batu itu keluar sosok setinggi 2 meter, menyerupai tubuh manusia, namun tanpa wajah. Di dadanya, lubang besar berisi mata-mata melayang. Itu adalah perwujudan roh kolektif. Jiwa-jiwa anak asap bersatu. Sosok itu berbicara dengan suara tumpang tindih. Lebih besar dari, kami ingin dilahirkan. Kau satu-satunya yang melihat. Berikan matamu, dan kami akan pergi. Dimas menahan napas. Ia mengangkat keris, menancapkannya ke tanah, dan menaburkan garam serta api di sekitarnya sambil membaca doa pamungkas. Lebih besar dari, jiwa yang belum sempurna, kembali ke rahim asal. Tidak melalui tubuhku, tidak melalui mataku, tapi melalui cahaya yang mengikatmu dulu. Gua berguncang, cahaya dari api membesar, menyilaukan. Jeritan terdengar, panjang, nyaring, memilukan. Kabut mulai mengering, seperti uap yang menghilang. Sosok anak-anak mengecil, dan menghilang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dimas ditemukan seminggu kemudian oleh tim pencari. Duduk diam di mulut gua. Ia buta, matanya hangus, tapi wajahnya tenang. Lebih besar dari, aku lihat mereka semua, katanya. Tapi sekarang, tak satu pun bisa melihatku kembali. Gua di Bukit Petang kini ditutup total. Tanah hitam dibersihkan dan ditanami kembali. Dan desa Karangjati, akhirnya, bisa tidur tenang. Namun, pada malam bulan mati yang berikutnya, seorang ibu muda di desa sebelah mendengar anaknya tertawa sendiri di dalam kamar. Ketika ia tanya sedang bermain dengan siapa, si anak menjawab sambil menunjuk ke pojok. Lebih besar dari, dengan mereka. Mereka bilang, akan lahir lagi, lewat mata yang baru tumbuh, di perutku. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.